Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan saya, Pak Niko. Kita bahas untuk pembelajaran hari ini adalah tentang asma. Sebelum kita bahas untuk materi lebih lanjutnya, kita bahas dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini dimaksudkan supaya yang pertama, peserta didik atau siswa mengerti apa itu definisi dari asma. Yang kedua, penyebab dan pencetus terjadinya asma. Yang ketiga adalah patofisiologi terjadinya asma. Yang keempat, gejala dan tanda terjadinya atau penyakitnya asma. Yang kelima adalah terapi asma. Sebelum kita melangkah lagi lebih jauh, kita bahas dulu nih, apa sih asma itu? Asma adalah penyakit pernapasan kronis yang ditandai oleh 3 penyebab. Yang pertama, penyempitan saluran napas. Yang kedua, peradangan atau pembengkakan, dan yang ketiga adalah produksi lendir atau mukus berlebih. Ketiga penyebab inilah yang menyebabkan adalah terjadinya sesak napas atau timbullah batuk ataupun mengi, yang mengakibatkan kondisi pernapasan akan terhambat. Untuk faktor resiko dan pencetus asma, ada 2 faktor di sini. Yang pertama adalah faktor resiko. Faktor risiko di situ dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah riwayat alergi, yang kedua riwayat keluarga dengan asma ataupun faktor keturunan, yang ketiga adalah paparan asap rokok, dan yang keempat adalah polusi dari udara. Itu adalah faktor risiko. Yang kedua, faktor pencetus. Faktor pencetus di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah debu rumah dan tungau. Itulah yang mengakibatkan terjadinya menyebabkan asma. Yang kedua, bulu binatang atau kucing ataupun anjing yang kita pelihara di rumah. Itu bisa mengakibatkan ataupun menimbulkan terjadinya asma. Yang ketiga adalah infeksi saluran napas, flu, batuk. Nah, pasti kita nih semuanya sering mengalami dari batuk atau flu, dan tidak menutup kemungkinan karena flu batuk itu akan mengakibatkan kita sesak pernapasan ataupun terjadinya asma. Yang keempat, perubahan cuaca. Apalagi dengan kondisi sekarang ini kadang panas, kadang dingin, bisa mengakibatkan terjadinya asma. Dan yang kelima, yang paling sering itu adalah terjadinya stres emosional. Capean itu bisa mengakibatkan terjadinya asma. Penyebab dan faktor pencetus. Asma dapat dipicu dari 6 hal. Yang pertama dari alergen atau debu, tungau, serbuk sari atau bulu hewan. Yang kedua, iritan dari asap rokok, contohnya polusi udara ataupun dari parfum yang tidak cocok dengan penciuman kita. Yang ketiga adalah faktor dari cuaca, udara dingin atau perubahan cuaca yang mengakibatkan terjadinya asma. Dan yang keempat, aktivitas fisik berat. Yang kelima, stres emosional, dan yang keenam adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas. Patofisiologi asma. Pada penderita asma biasanya ada terjadi 3 hal. Yang pertama adalah terjadi peradangan pada saluran napas. Yang kedua, otot polos atau bronkus menyempit. Yang ketiga, mukus diproduksi berlebihan yang mengakibatkan persempitnya jalan pernapasan. 3 kombinasi inilah yang mengakibatkan terjadinya kesulitan bernapas atau asma. Yang selanjutnya, patofisiologi asma yang lainnya adalah memahami bagaimana asma terjadi. Asma terjadi dikarenakan yang pertama adalah paparan atau pencetus. Sistem imun bereaksi berlebihan terhadap alergen atau iritan, itu bisa mengakibatkan terjadinya asma. Yang kedua, inflamasi, saluran napas meradang, membengkak, dan sensitif, makanya bisa menyebabkan terjadinya asma. Yang ketiga, bronkokonstriksi atau otot polos di sekitar bronkus menyempit secara tiba-tiba. Yang keempat, peningkatan lendir atau kelenjar mukiur memproduksi lendir lebih banyak dan menjadi lebih kental. Dan selanjutnya, obstruksi aliran udara atau kombinasi penyempitan dan lendir menghambat pernapasan. Inilah yang mengakibatkan atau penyebab jadi gejala asma yang mengakibatkan mengi, batuk, sesak ataupun dada terasa berat. Nah, untuk batas ini kita langsung lanjutkan ke terapinya. Terapi dari obat asma ini sendiri ada beberapa cara. Terapi ini bertujuan untuk mengontrol gejala, mencegah kekambuhan, serta melebarkan saluran nafas. Terapi ini dibagi menjadi 2.
Yang pertama adalah obat pelebar saluran napas atau sering disebut dengan bronkodilator, digunakan untuk meredakan serangan akut. Contoh obat yang di sini yang paling umum adalah salbutamol. Di luar sana banyak sekali merek dagangnya. Ada Salbufen, ada Ventolin, itu salah satu merek dagang dari salbutamol. Yang kedua, obat antiinflamasi atau kortikosteroidnya. Di sini obat antiinflamasi menurunkan peradangan untuk mencegah terjadi kambuhan. Seperti di awal tadi, asma tadi terjadi karena inflamasi atau pembengkakan ataupun peradangan. Nah, di sini untuk mencegahnya kita obati dulu radangnya. Apakah itu dengan obat dexamethasone, metilprednisolon, dan prednison. Untuk obat-obat asma itu dibagi menjadi dua. Ada yang pereda, ada dan reliever. Yang pertama kita masuk dulu yang pereda. Yang pertama adalah pereda itu dibagi menjadi dua, SABA atau short acting beta 2 agonis. Yang di sini adalah membuka saluran napas dengan cepat. Contohnya adalah salbutamol, tarbutalin, dan merek dagang lainnya. Di sini pun untuk obat-obat salbutamol maupun tarbutalin ini pun ada macam-macam jenis sediaannya. Ada sediaan tablet ataupun sediaan inhaler ataupun sediaan yang lainnya. Yang kedua, antikolinergik kerja cepat. Di sini kerjanya mengurangi penyempitan bronkus dan produksi lendir. Contohnya adalah ipratopium bromida. Kalau di lapangan ataupun di apotek-apotek sering itu merek dagangnya adalah Atrofen. Selanjutnya, obat-obat pengontrol digunakan secara rutin setiap hari untuk mencegah serangan asma dan mengontrol peradangan jangka panjang. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kortikosteroid inhalasi, yaitu mengurangi peradangan saluran napas. Contohnya budesonide, fluticasone, atau sering disebut dengan pulmicort untuk merek dagangnya. Yang kedua, LABA atau long acting beta 2 agonis. Di sini cara kerjanya adalah melebarkan saluran napas untuk jangka panjang, lalu dikombinasikan dengan obat kortikosteroid inhalasi tadi atau ICS tadi. Contohnya adalah formoterol atau sering merek dagangnya adalah Seretide. Di sini juga untuk Seretide maupun yang Pulmicort yang ICS tadi pun itu ada sediaannya dalam bentuk inhaler yang paling umum sering digunakan. Yang ketiga adalah kombinasi dari yang poin ICS tadi dengan yang LABA. Di sini contoh obatnya adalah sediaan Symbicort inhaler. Selanjutnya, penanganan serangan asma dan tanda bahaya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau misalkan terjadi 3 poin ini. Yang pertama, bicara terputus atau sulit berbicara dalam kalimat penuh. Nah, ini sebaiknya kita cek atau segerakan melakukan pengobatan ataupun ke dokter yang terdekat. Yang kedua, bibir kebiruan. Tandanya itu karena kekurangan oksigen. Yang tiga, tidak responsif atau penurunan kesadaran atau tidak merespon rangsangan. Nah, 3 hal ini tadi apabila terjadi kepada kita, sebaiknya kita langsung konsultasikan ke dokter ataupun membawa segera ke klinik ataupun rumah sakit terdekat. Selanjutnya, pencegahan dan edukasi. Kunci mengelola asma adalah pencegahan dan pemahaman yang baik. Hindari pemicu dari yang pertama, alergen serta faktor pencetus asma. Yang kedua, gunakan obat secara rutin. Menggunakan obat pengontrol sesuai dengan anjuran dokter. Yang ketiga, gaya hidup sehat. Contohnya, olahraga teratur, sesuai toleransi, hindari asap rokok dan polusi. Yang keempat, edukasi inhaler atau pelajari dan praktikkan teknik penggunaan inhaler yang benar. Selanjutnya, refleksi. Refleksi di sini, apa pemahaman penting yang paling saya ingat dari pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, obat asma mana yang paling penting untuk dipahami dan mengapa? Yang ketiga, apakah saya ataupun kalian merasa lebih siap untuk menjelaskan asma kepada orang lain setelah pembelajaran ini? Dan
jelaskan kenapa. Nah, dari 3 poin ini nanti akan kita dapatkan kesimpulannya. Kesimpulannya di sini adalah asma adalah penyakit kronis pada saluran napas yang ditandai dengan peradangan, penyempitan bronkus, dan produksi mukus yang berlebih, sehingga menimbulkan sesak, batuk, dan mengi. Serangannya dapat dipicu alergen, iritan, aktivitas fisik, dan perubahan cuaca. Selanjutnya untuk penanganannya meliputi obat pengontrol seperti kortikosteroid inhalasi serta obat pereda serangan akut seperti bronkodilator yang kerja cepat. Sedangkan untuk pengelolaan, pencetus, dan penggunaan obat yang tepat sangat penting untuk mencegah kekambuhan. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Di sini kalian pilihlah jawaban yang tepat. Yang pertama, asma merupakan penyakit yang ditandai dengan A. Infeksi bakteri akut pada paru-paru, B. Penyempitan dan peradangan saluran napas, C. Kerusakan alveoli secara permanen, dan D. Penumpukan cairan dalam pleura. Oke, ya betul sekali, jawabannya adalah penyempitan dan peradangan saluran napas. Untuk yang kedua, kuisnya, gejala yang paling umum muncul pada serangan asma adalah A. Batuk berdahak kuning kental, B. Nyeri dada yang menjalar ke lengan, C. Mengi dan sesak napas, dan D. Batuk dengan darah. Ya, benar sekali, jawabannya adalah C. Mengi dan sesak napas. Yang ketiga, salah satu obat yang digunakan untuk meredakan serangan asma akut adalah A. Salbutamol, B. Prednison, C. Ipratopium bromida, dan D. Antihistamin. Ya, benar sekali, jawabannya adalah salbutamol. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita ataupun materi yang kita bahas hari ini cukup batas ini dulu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.